Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan judul Bukan oleh darah hewan tetapi darahnya sendiri. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kasih-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Mari kita ikuti penjelasannya. Sebagaimana Kristus pada waktu kenaikannya tampil di hadapan Allah untuk menghadapkan darahnya demi orang percaya yang bertobat, demikian juga imam itu di dalam upacara harian memercikkan darah korban itu di tempat yang suci untuk orang berdosa. Pada hari yang besar itu di mana pahala yang terakhir diberikan, orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kemudian oleh jasa daripada darah Kristus yang menebus dosa-dosa semua orang yang sungguh-sungguh bertobat, dihapuskan dari buku-buku sorga. Dengan demikian bait suci akan dibebaskan atau dibersihkan dari catatan dosa. Di dalam upacara simbolis pekerjaan penebusan yang besar ini atau penghapusan dosa itu digambarkan oleh upacara-upacara yang diadakan pada hari pendamaian pembersihan bait suci dunia yang dilaksanakan dengan pemindahan dosa yang telah mencemarinya oleh jasa darah korban penghapus dosa. Dengan demikian di dalam upacara-upacara bait suci di dunia dan di dalam bait suci yang di sorga, orang banyak itu diajar setiap hari tentang kebenaran-kebenaran yang agung sehubungan dengan kematian dan pelayanan Kristus, dan sekali setahun pikiran mereka diarahkan kepada peristiwa-peristiwa terakhir dari pertentangan yang besar antara Kristus dan setan. Penyucian terakhir alam semesta ini dari dosa dan orang-orang berdosa. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 422 dan 423. Tindakan Kristus dalam hal kematiannya bagi keselamatan manusia bukan hanya akan menjadikan sorga itu bisa dicapai oleh manusia, tetapi juga di hadapan alam semesta ini. Itu akan membenarkan Allah dan anaknya di dalam cara perlakuan mereka terhadap pemberontakan setan. Itu akan menetapkan kekekalan hukum Allah dan akan menyatakan keadaan serta akibat-akibat dosa.
Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 70. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Lebih dari itu memberikan satu penekanan yang khusus kepada kami, sebagaimana Kristus pada waktu kenaikannya tampil di hadapan Allah untuk menghadapkan darahnya demi orang percaya yang bertobat. Demikian juga imam itu di dalam upacara harian memercikan darah korban itu di tempat yang suci untuk orang berdosa. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Curahkanlah kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Hikmat dan pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan Tuhan curahkan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih dari itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, dan juga Dr. Raymond yang Tuhan percayakan. Hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, dan juga para tukang dan para panitia, dan material yang mereka gunakan, agar mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa, mahasiswa dan para dosen di setiap lembaga pendidikan. Biarlah hikmat pengetahuan sorga mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka, lindungi mereka, dan juga cukupkan kebutuhan mereka. Kami juga teringat para pendengar yang setia, dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebibahan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus bersandar berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.